Pekanbaru. Saya bersama dengan Dr. Hotman Paris Hutapea dari Bobby Joni. Salam Hotman Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kami sudah melaksanakan preskon tepatnya di depan Pengadilan Negeri Pekanbaru bersama dengan Ibu Sri Detiani. Alhamdulillah, putusan kasasi Mahkamah Agung kasasi jaksa ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung. Alhamdulillah, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa perkara ini bukan perkara pidana melainkan perkara perdata, artinya sudah ingkrah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Di sisi lain, kami ingin menanggapi juga persoalan laporan terhadap Bang Hotman Paris terkait dengan dugaan kesusilaan yang dilaporkan oleh RAN dan Ormas ABI di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan kesusilaan ya yang diposting oleh Bang Hotman di akun Instagram milik pribadinya dengan aspri-aspri ciwi-ciwi cantiknya. Dan saya sedang bersama dengan perempuan tangguh ya. Yang cewek cantik juga. Cewek cantik juga tentunya. Menurut Kakak bagaimana fenomena ini terhadap laporan ini? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tentu semua sudah tahu kabar bahwa Hotman Paris dilaporkan oleh FBI, yakni Forum Batak Intelektual yang diketuai oleh seorang pengacara muda. Dan ternyata di belakang itu adalah ada Rasman Arif Nasution yang ingin memenjarakan Hotman Paris akibat adanya perselisihan karena dianggap merebut kuasa hukum dari Rasman Arif Nasution terhadap Richard Lee. Artinya Hotman Paris dianggap menyerobot Dr. Richard Lee yang ditangani oleh Rasman Arif Nasution. Karena itulah Leo Situmorang dan FBI melaporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya dengan dugaan perbuatan tindak asusila di akun Instagramnya. Namun ternyata banyak yang mendukung Hotman Paris termasuk para lawyer dari Pekanbaru. Dan bagaimanakah tanggapan lawyer wanita dari Pekanbaru ini yang merupakan sahabat dari Mirwansyah SHMH, pengacara yang dekat juga dengan Hotman Paris. Yuk kita simak saja apa yang dikatakannya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih ya Bang Mirwan. Ini saya juga mengikuti sih dari kemarin-kemarin tentang masalah ini dan mulai viral. Akhirnya saya cukup ada waktu untuk bisa sedikit menyimpulkan. Ini dari kacamata saya. Memang kalau untuk masalah hukum ini sebaiknya kita tidak bisa mencampurkan masalah pribadi dengan apa itu yang menjadi dasar untuk penuntutan. Karena apa? Semua orang punya hak, punya ranah pribadi. Dan selagi itu tidak menunjukkan perbuatan yang senonoh, saya rasa nggak ada masalah. Menurut Kakak, foto-foto atau video di Instagramnya Bang Hotman dengan aspri ciwi-ciwi cantik itu ada kesusilaannya nggak? Kalau sejauh ini saya sudah melihat semuanya, ya masih itu Aman-aman aja ya? Aman-aman saja. Nggak ada yang telanjang ya? Yang tidak telanjang dan tidak melakukan perbuatan yang Mesum ya? bagaimana Nggak ada ya? nggak ada. Dan ciwi-ciwi cantik itu senang-senang aja ya? Fun-fun aja mereka? Fun-fun saja. Kok malah yang sewot yang mereka ini gimana tuh? Terkadang begini, kita melihat kan hanya sesaat, sementara hubungan pertemanan mereka yang demikian akrab sebelumnya kita kan tidak tahu, ya kan? Jadi itu saya rasa hanya ranah pribadi yang disangkut pautkan dengan ya sedikit mungkin ketidaksenangan lah. Iya. Jadi menurut Kakak laporan ini tidak tepat sebenarnya ya? Sebenarnya ya tidak tepat. Iya, kalau Kakak sebagai perempuan itu merupakan pelecehan atau tidak sebenarnya? Jadi begini Wan, itu masing-masing pribadi ya. Iya. Kalau mereka persepsi berarti. Persepsi, dan mereka itu kita tidak tahu sebagaimana dekatnya, apakah seperti sudah teman akrab seperti keluarga, kita kan nggak ngerti. Kalau kita yang tidak kenal atau apa itu mungkin. Tapi Kakak tidak sepakat kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang meminta saya untuk menanggapi soal laporan terhadap Bang Hotman Paris Hutapea yang dilaporkan oleh Dr. Rasman Arif Nasution, Ormas FBI, Forum Batak Intelektual, terkait dengan dugaan kesusilaan di Polda Metro Jaya
di akun Instagram pribadi milik Bang Hotman Paris Hutapea bersama dengan aspri-asprinya dilaporkan melanggar kesusilaan, pornografi dan lain-lain lah. Kalau tidak salah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sebelum saya masuk pada jawaban apakah terpenuhi unsur terkait dengan laporan mereka, terlebih dahulu ada rangkaian peristiwa, ada framing yang mana persoalan ini mencuat karena adanya pemicu, yaitu persoalan pribadi, persoalan sakit hati yang diduga ya mengendarai atau memotori laporan di Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan persoalan antara Dr. Richard Lee dengan Rasman Arif Nasution itu sudah berakhir secara hukum sejak diputuskan oleh Dr. Richard Lee. Setelah itu dia mau pakai pengacara si A, Hotman Paris dan sebagainya, itu hak Dr. Richard Lee sepenuhnya. Nah, karena ada pertemuan antara Dr. Richard Lee dengan Hotman Paris, kemudian diunggah di Instagram, lalu mendugalah Rasman Arif Nasution bahwa ada something, mungkin dia diputuskan karena adanya Hotman Paris dan lain sebagainya, dugaan-dugaan itu. Meskipun sudah dikonfirmasi secara langsung ya bahwa Hotman Paris hanya ingin berbisnis dengan Dr. Richard Lee. Namun persoalan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Sampailah kemudian Rasman bertemu dengan orang-orang yang pernah berseteru atau yang sedang berseteru dengan Hotman Paris. Saya lihat ada pertemuan dengan Hotma Sitompul, Andar Situmorang dan lain-lain. Sampai kemudian terjadilah laporan ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara perspektif hukum di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, apakah terpenuhi unsur atau tidak, itu tergantung pendapat atau keterangan ahli. Tapi persoalan apakah mengandung muatan kesusilaan atau tidak, itu harus diperjelas. Apa definisi kesusilaan? Apakah foto-foto dengan aspri-asprinya Bang Hotman itu mengandung kesusilaan atau tidak? Nah, menurut saya itu tidak mengandung kesusilaan, dan insya Allah laporan mereka awalnya oknum pengacara itu diputus kuasa, ya, nggak terima, menyerang kliennya, juga menyerang orang ya pengacara Bang Hotman yang bertemu dengan Dr. Richard Lee, ya, walaupun sudah dikonfirmasi, tapi yang namanya udah sakit hati banget kali ya. Dan kalau kita lihat, bisa dilihatlah beberapa media juga yang berkaitan dengan oknum pengacara ini, memang kalau sudah diputus kuasanya mencak-mencak kayak anak kecil kehilangan balon, ngerti nggak? Ya, jadi saya bilang ya, Bang Hotman Paris harus lapor balik oknum-oknum orang-orang ini gitu loh, ya. Jangan menunggu apakah terbukti atau terpenuhi unsur atau tidak terkait dengan laporan mereka yang heboh hari ini, ya. Mereka kan bisanya heboh-heboh aja, tapi tidak ada substansi, ya. Ramadan bukannya menyejukkan, tapi membuat ya hal-hal yang seperti inilah yang menurut dia baik, ya. Banyak hal yang harus kita berbuat, bukan hal-hal seperti ini menyerang pribadi-pribadi orang gitu loh. Perbuatannya urusan dia sama Tuhan gitu loh. Gak perlu kau menghakimi orang lain gitu loh, ya. Kau buktikan terpenuhi unsur atau tidak itu, ya, laporanmu, ya. Kalau enggak, hati-hati, ya. Enggak perlu menunggu terbukti atau tidaknya. Sekarang pun Bang Hotman Paris bisa lapor balik ini, ya. Jadi kita menunggu, ya, Bang Hotman lapor balik ini orang-orang, ya. Biar tahu rasa, Bang. Ini bukan soal abang kasih panggung atau tidak, tapi kalau abang diamkan, ini jadi kemana-mana gitu loh, ya. Ini udah jadi mainan mereka gitu loh. Jadi abang harus lapor balik, ya, lapor balik, ya, biar orang-orang ini, ya, tahu diri, ya kan, tidak mencampuri pribadi orang gitu loh, ya. Nah, lalu terkait dengan pelanggaran kode etik, jelas kemarin sudah ada yang melaporkan yang oknum pengacara ini mencari suaka dengan musuh-musuhnya Bang Hotman Paris. Kan sudah,
Itu sudah diputus oleh Pradi perkaranya, ya. Udah berapa kali kalah, ya. Masih juga nyerang. Nah, ini kalau diserang balik, ya, hati-hati kalian. Hati-hati, ya. Saya yang benar saya dukung, ya. Tapi kalau yang sudah menye-menye, ya, yang sudah ya di luar akal sehat, ya, saya dukung Bang Hotman untuk laporkan orang-orang ini. Bismillah, ya. Puasa-puasa kita nggak boleh marah, tapi sedikit tinggi suaranya itu karena geram saja melihat berita hari ini. Terima kasih.